Kembali dari dunia abadi. Audiobook, novel silat. Episode 77. Menghabiskan banyak uang demi impian pribadi. Kau juga pria yang keras kepala dan tidak terkendali? Li Juren tertawa. Ayo, mari kita cicipi tehnya, sungguh luar biasa. Baiklah. Selama lebih dari setengah jam, Tang Xiu dan Li Juren mengobrol di kebun teh bambu ungu sebelum ia pergi dengan tergesa-gesa. Ia kemudian menelepon nomor Hawley, memintanya untuk memeriksa harga sewa kapal kargo. Ketika ia mendapat balasan, ia mentransfer sejumlah uang sebagai deposit sewa ke rekening perusahaan Li Juren. Malam harinya, Tang Xiu bertemu dengan Yi Lianyan yang sedang membawa tas besar dan kembali ke jalan di Quarter Bay 13. Melihat penampilannya yang terengah-engah, dia tersenyum dan berkata, "Panen yang luar biasa, ya." Yi Lianyan melempar barang-barangnya ke sofa lalu menyeka keringat di wajahnya sebelum menjawab dengan senyum yang dipaksakan. "Aku menyesal jalan-jalan keluar dan berbelanja. Cuaca sialan ini sangat panas. Kau lihat kotak putih itu? Di dalamnya ada hadiah untukmu. Anggap saja ini sebagai ucapan terima kasihku karena menghabiskan lebih dari separuh liburan musim panasku dengan menumpang di tempatmu." Sebuah hadiah? Tang Xiu jarang menerima hadiah dari orang lain, jadi dia penasaran. Apa yang akan diberikan Yi Lianyan kepadanya? Namun, ketika dia membuka kotak putih itu, dia tercengang dan terdiam sebelum bertanya. "Apakah kamu yakin ini hadiahku?" Di dalam kotak putih itu ada boneka keberuntungan berwarna ungu seukuran kepalan tangan yang sangat lucu. "Tentu saja itu hadiahmu," kata Yi Lianyan, melanjutkan. "Aku menghabiskan waktu cukup lama di toko pernak-pernik sebelum akhirnya aku mengambilnya. Kakak Tang, aura membunuh yang menyelimuti dirimu agak terlalu kuat. Kamu tidak berbicara dan tersenyum bahagia seperti biasanya. Jika ada orang asing yang melihatmu di kota, mereka pasti akan menjauh darimu. Jadi, terlintas di benakku bahwa akan menarik untuk mengikatkan boneka keberuntungan di lenganmu. Boneka itu seharusnya membuat orang lain merasa bahwa kamu sangat mudah didekati." Tang Xiu menatap kosong sejenak sebelum bertanya dengan heran. "Apakah kamu baru saja mengatakan niat membunuhku kuat?" Yi Lianyan teringat saat pertama kali melihat Tang Xiu. Tang Xiu berlumuran darah, dengan ekspresi muram dan dingin di wajahnya. Dia mengangguk. "Meskipun aku tahu membunuh bajak laut adalah perbuatan baik, bagaimanapun juga, kau telah membunuh orang. Bukan berarti aku takut kau akan memiliki bayangan di dalam hatimu. Seperti yang kukatakan, ini hadiahku untukmu. Jika kau tidak menyukainya, aku akan mengambilnya kembali." "Saya menyukainya, terima kasih banyak." Tang Xiu tertawa. Yi Lianyan mengangguk dengan ekspresi puas. Keesokan harinya, Tang Xiu menatap Yi Lianyan saat dia memasuki gerbang keberangkatan. Dia bisa melihat bahwa Yi Lianyan tampak agak cemas saat dia menjabat ponsel di tangannya. Setengah jam kemudian, dia juga naik pesawat, namun, tujuannya bukanlah Kota Biru, melainkan Pulau Jingmen. Saat dia tiba di aula pesta abadi Pulau Jingmen, waktu sudah menunjukkan pukul 10 pagi. "Grandmaster, apakah Anda akan menemui guru sekarang?" tanya Gu Xiaosui setelah dia melihat Tang Xiu. "Ya, aku harus menemuinya sekarang. Dan, ambilkan aku ginseng liar yang kubeli di Hong Kong, aku akan meramu obat untuknya," kata Tang Xiu. Penatua Ji membawa ginseng liar. Dia telah menemani guru di pagoda yang indah setelah dia kembali. Saat ini, dia seharusnya sedang berkultivasi di dalam pagoda yang indah, kata Gu Xiaosui. Dengan cepat, kedua orang itu masuk ke dalam pagoda yang indah itu. Setelah melihat Ji Qimei, Tang Xiu kemudian bertanya kepadanya tentang jenis ginseng liar itu lalu pergi ke ranjang orang sakit pada hari ke-7 di mana Guyan Er sedang berbaring dalam tidur lesu. "Sudah berapa lama sejak Yan Er terakhir kali bangun?" "Sudah 5 bulan dan 9 hari. Berdasarkan pola sebelumnya, berapa lama lagi dia perlu bangun?" tanya Tang Xiu sekali lagi. "Mungkin butuh waktu sekitar 1 bulan lagi. Namun, dia mungkin akan bangun lebih awal karena telah meminum pil racikan itu," kata Gu Xiaosui. Tang Xiu merenung sejenak sebelum berkata, "Hari ini aku akan kembali ke Star City karena Universitas Shanghai akan memulai tahun ajaran baru pada awal September dan aku harus ke sana untuk mendaftarkan diri. Aku akan tinggal di sini, jadi carilah Ouyang Lulu untuk meminjam jet pribadinya.
Setelah itu, kau harus meneleponku begitu Yan Er bangun, aku akan ke sini secepat mungkin. Dimengerti. Gu Xiaosui mengangguk. Tang Xiu meminta Ji Qimei mengambil pisau dan memotong sepotong ginseng liar lalu memberikannya kepada Gu Yan Er. Segera, ia meletakkan tangannya di titik akupuntur di tengah dadanya, mengusapnya dengan lembut selama setengah menit. Setiap 7 hari, potonglah sepotong ginseng liar dan berikan pada Gu Yan Er, lalu gosok titik akupuntur di tengah dadanya selama setengah menit untuk membantunya menyerap obat. Baiklah. Gu Xiaosui mengangguk dan berkata, aku akan melakukannya sendiri. Kamu keluar saja. Tang Xiu melambaikan tangannya dan berkata, aku akan menemani Yan Er di sini. Setelah Gu Xiaosui dan Ji Qimei pergi, Tang Xiu memeluk Gu Yan Er dengan lembut dan membiarkannya bersandar di lengannya sambil berbicara dengan lembut. Yan Er, aku tidak bisa selalu bersamamu sebagai guru karena aku memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Aku tidak hanya harus kuliah untuk memenuhi keinginan ibuku, aku juga harus menghasilkan banyak uang untuk membeli sumber daya kultivasi yang besar untuk kultivasi. Namun, kamu tidak perlu khawatir, aku akan berkultivasi dengan keras dan menunggu sampai kultivasiku cukup kuat, sehingga aku dapat menemukan cara untuk menemukan obat untukmu. Selain itu, aku menemukan sebuah pulau di bumi yang sangat mirip dengan pulau yang pernah kita tinggali, daerah rahasia 9 naga meludahi mutiara. Aku akan membawa pagoda indah itu ke sana sendiri setelah menyelesaikan rekonstruksi. Aku akan memikirkan segala cara yang mungkin untuk menempatkanmu di sana saat waktunya tiba. Juga, guru telah menemukan kaisar tertinggi Qi Ungu di sana. Begitu aku memindahkanmu ke sana, aku akan mencoba menemukan cara untuk memasukkan kaisar tertinggi Qi Ungu ke dalam tubuhmu. Fisikmu akan membaik dan akan sangat baik untukmu. Tolong, bangun lebih cepat. Tuan benar-benar ingin melihat ekspresi bahagia dan tersenyummu. Tang Xiu mengoceh hingga malam tiba, lalu meninggalkan pagoda yang indah itu. Saat dia sedang makan di restoran, Ouyang Lulu datang. Tang Xiu, ku dengar kau ingin meminjam jet pribadiku? Dia duduk di seberang Tang Xiu. Tanpa sedikit pun kesopanan, dia mengambil sebuah piring di antara peralatan makan di seberangnya untuk mencobanya sambil bertanya. Ya. Aku perlu meminjam jet pribadimu, kata Tang Xiu. Ouyang Lulu menatapnya tajam dan membentak. Tidak, aku tidak akan meminjamkannya padamu. Hah? Tang Xiu menatap kosong lalu dia langsung tertawa. Kita berteman, kan? Ouyang Lulu mendengus dan berkata. Jangan gunakan status persahabatan kita untuk mengancamku. Kamu belum memenuhi janjimu, aku sudah diomeli sejak lama. Aku menjanjikan sesuatu padamu? Tang Xiu bertanya dengan bingung. Apa yang aku janjikan? Ouyang Lulu membanting sumpitnya dengan keras sambil menopang tubuhnya dengan tangannya di atas meja. Dia membungkuk dan berkata dengan marah. Kau berjanji padaku bahwa kau akan pergi ke rumahku dan menemui orang tuaku, bukan? Dan apa yang terjadi kemudian? Sudah 2 bulan, kan? Namun kau belum pernah pergi ke rumahku sampai sekarang. Tang Xiu tercengang dan terdiam. Dia lupa akan janjinya kepada Ouyang Lulu karena berbagai masalah yang dihadapinya. Setelah ragu-ragu, dia bertanya. Bagaimana kalau pergi ke sana malam ini? Ouyang Lulu mengangkat dagunya dan bersenandung. Tidak malam ini. Orang tuaku tidak ada di Pulau Jingmen, tidak ada gunanya bahkan jika kau berkunjung sekarang. Lupakan saja. Mengingat kau bersedia menemui orang tuaku demi aku tidak akan bertengkar denganmu lagi. Jet pribadiku itu diparkir di bandara, kau dapat menggunakannya sesuka hatimu. Aku akan mengirimkan perintah kepada pilot dan nomor ponsel pramugari kepadamu sehingga kau dapat menghubungi mereka saat kau membutuhkannya. Terima kasih, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Ouyang Lulu memutar matanya. Dia lalu mengambil sumpit dan berkata. Mengenalmu sungguh sial, tahukah kau? Setiap kali kau meneleponku, kau sedang bermain di luar negeri, tetapi kau bahkan tidak mengajakku, aku tidak peduli lagi. Mari kita bicara baik-baik. Sebaiknya kau pastikan untuk mengajakku jika kau keluar lagi di masa mendatang. Tidak masalah. Tang Xiu tertawa dan berjanji. Setelah makan malam, Tang Xiu bangkit dan berkata. Aku pergi sekarang.
Aku akan kembali mengemasi barang-barangku dan kembali ke Star City malam ini. Aku harus pergi ke Shanghai University untuk mendaftarkan diri lusa. Aku sudah memutuskan sesuatu, kata Ouyang Lulu cepat. Hah? Tang Xiu bertanya dengan bingung. Apa yang sudah kamu putuskan? Aku tidak akan memberitahumu. Ouyang Lulu bersenandung dan berkata. Aku akan memberitahumu nanti. Bab 318, Keunggulan. Malam di Star City tampak cemerlang bagaikan ilusi. Bintik-bintik cahaya bintang yang menggantung di langit malam bagaikan perpanjangan gulungan lukisan. Sesekali bintang jatuh turun seolah menambah cahaya pada lukisan ini. Di pintu masuk utama pos keamanan kota Gerbang Selatan. Kapten keamanan yang baru diangkat, Hu Sicheng mengenakan seragam keamanan baru dan sedang mengobrol dengan wakil kapten tim keamanan. Pak Tuayang, saya dulunya adalah kapten tim keamanan di kantor pusat. Setiap hari kami sangat sibuk di sana. Kami sering bertugas di malam hari dan bahkan sering melakukan berbagai hal di siang hari, serta menghabiskan banyak waktu untuk mengebor. Bekerja di sini benar-benar santai dan menganggur, seperti ikan yang tiba-tiba keluar dari air. Sambil tersenyum, Hu Sicheng berbicara dengan puas tentang keadaannya saat ini. Wakil Kapten, Yang Bing menjawab sambil tersenyum. Hampir semua kepala keluarga yang tinggal di sini adalah orang-orang kaya dan berkuasa. Mereka berstatus terhormat dan baik hati, mereka jarang membuat kami kesulitan. Selain itu, tim keamanan kami memiliki banyak orang dengan pengawasan dan pemantauan ketat, jadi kami biasanya tidak memiliki masalah selama sekitar 1 tahun. Hu Sicheng menoleh ke arah gerbang depan kompleks villa dan mendesah dengan sedikit rasa iri. Benar. Mereka yang bisa tinggal di sini pastilah mereka yang tidak kekurangan uang. Aku tidak tahu apakah aku akan bisa tinggal di villa semewah itu. Yang Bing tersenyum dan tidak menjawab. Namun dalam hati, dia diam-diam memandang Hu Sicheng dengan hina. Meskipun pria itu adalah kapten tim keamanan grup Long yang ditugaskan bertugas di sini, upah maksimumnya paling tinggi hanya setara dengan para pekerja kantoran itu. Ingin membeli villa di sini dengan gaji sebesar itu, bahkan villa terburuk sekalipun, bahkan jika dia menghabiskan 100 atau 200 tahun, hanyalah sebuah mimpi. Menjerit. Sebuah taksi berhenti di depan gerbang masuk kompleks villa. Sambil membawa tas, Tang Xiu turun dari taksi dan menerima kembalian dari pengemudi. Setelah itu, ia melangkah menuju pos keamanan di gerbang masuk. Ia tidak kembali ke sini selama 1 atau 2 bulan, dan perasaan kembali ke rumah membuatnya bahagia. Berhenti. Siapa yang kamu cari? Hu Sicheng dulu bekerja di kantor pusat, jadi dia masih menggunakan nada kaku dan sikap blak-blakan. Sudah menjadi kebiasaannya untuk mengamati semua orang dengan saksama. Dengan alis berkerut, Tang Xiu menjawab. Aku tinggal di sini. Anda? Hu Sicheng ingin berbicara tetapi dengan cepat ditarik oleh Yang Bing. Dengan wajah tersenyum, Yang Bing bersikap ramah saat dia tersenyum dan berkata. Anda kembali, Tuan Tang. Sudah lama sejak terakhir kali saya melihat Anda. Tang Xiu tersenyum tipis padanya sambil mengangguk dan berkata. Ada beberapa hal yang harus kurus di luar kota. Aku baru saja kembali. Setelah mengatakannya, dia melirik Hu Sicheng dan melangkah masuk ke dalam kompleks villa. Menunggu hingga punggung Tang Xiu menghilang di sudut dalam, Yang Bing kemudian diam-diam menyeka keringat dingin di wajahnya sambil memaksakan senyum dan berkata. Kapten, Anda harus mengubah sikap Anda, sungguh. Tempat ini adalah kompleks villa mewah di Star City, bukan markas besar Long Group kami. Orang-orang yang tinggal di sini adalah tokoh-tokoh hebat yang tidak dapat kita provokasi. Sambil mengerutkan kening, Hu Sicheng menjawab. Apa maksudmu? Anak itu bilang dia tinggal di sini? Apa kau pernah melihatnya sebelumnya? Meskipun enggan, Yang Bing berkata. Kapten, bukan hanya aku yang melihatnya. Seluruh anggota tim keamanan kompleks villa juga melihatnya. Kalau dia orang lain, aku tidak akan berbicara dengannya sambil tersenyum. Dia adalah Tang Xiu, dan dia tinggal di rumah paling megah di kompleks villa ini. Apa katamu? Villa King View yang paling megah itu miliknya, tanya Hu Sicheng tidak percaya. Melihat sekeliling dan tidak menemukan siapapun di dekatnya, Yang Bing mengangguk dan berbisik. Ya, itu miliknya. Selain itu, aku mendengar berita yang dapat dipercaya.
Dia tidak membeli villa itu, tuan muda Long kita yang terkenal yang menghadiahkannya kepadanya. Kau belum mengetahuinya, tetapi Tang Xiu dan tuan muda Long kita memiliki hubungan yang sangat, sangat baik. Terkejut dan terkejut, Hu Sicheng buru-buru bertanya. Apakah Anda berbicara tentang kepala Long Zhengyu? Yang Bing mengangguk. Ya, itu dia. Kepala Long Zhengyu. Dan Kapten, Anda baru saja menjabat di sini, ada banyak hal yang belum Anda ketahui. Tang Xiu memiliki orang-orang yang sangat kuat dalam lingkaran koneksi pribadinya. Tokoh-tokoh kuat yang saya tahu yang datang ke kota Gerbang Selatan untuk menemuinya tidak kurang dari 5 orang. Siapa mereka? Tanya Hu Sicheng penasaran. Yang Bing berbisik. Bos besar kita, Long Hanwen, bos farmasi Endless Virtua, Chen Zhihong, manajer umum Magnificent Tang Corp, Kang Xia, juga beberapa orang dengan pengawal, yang statusnya jelas tidak lebih rendah dari bos besar kita yang juga datang ke sini untuk mencari Tang Xiu. Hu Sicheng tiba-tiba menarik napas dingin saat mendengarnya. Tiba-tiba, dia diam-diam khawatir tentang sikapnya sendiri tadi, karena takut Tang Xiu akan menjadi orang yang berpikiran sempit dan menyimpan dendam. Jika dia membicarakannya dengan santai dengan bos besar, atau dengan kepala Long Zhengyu, posisinya sebagai kapten tim keamanan kota Gerbang Selatan kemungkinan besar akan hilang. Merepotkan, kata Hu Sicheng dengan nada getir. Kapten, kau harus menemukan sepupumu. Sejauh yang aku tahu, manajer Long dan Tang Xiu memiliki hubungan yang baik, kata Yang Bing berbisik. Untuk sesaat, Hu Sicheng menatap kosong, lalu bertanya dengan heran. Maksudmu? Ya. Yang Bing memberikan jawaban langsung. Saya mengerti, kata Hu Sicheng sambil mengangguk. Di dalam Kingview Villa di Southgate Town, Mu Qingping sedang memeluk Guyin sembari mereka membaca buku, sementara Guyin mengenakan earphone dan tampak seperti kucing yang pendiam. Pada saat ini, meskipun Mu Qingping duduk dengan santai, namun dia memancarkan aura dan sikap yang istimewa. Baik gerakannya maupun ekspresinya, semuanya samar-samar memancarkan aura yang mulia. Kakakmu. Melihat ibu dan anak itu di aula, Tang Xiu langsung memperlihatkan senyum tipis. Mu Qingping tampak bingung dan terkejut sesaat. Ketika dia melihat Tang Xiu, ekspresi gembira langsung terlihat di wajahnya. Dia dengan lembut mendorong putrinya, berdiri dan membungkuk sedikit sambil berkata sambil tersenyum. Kamu sudah kembali, dan kamu terlihat sangat kecoklatan. Namun kamu tampaknya lebih sehat dan lebih jantan. Sinar matahari cukup terik, kulit kecoklatan tidak dapat dihindari, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, bagaimana latihan di luar? Apakah keempat instruktur sudah pergi? Mereka sudah pergi. Mu Qingping mengangguk. Mereka benar-benar instruktur yang hebat dan telah mengajariku banyak hal selama kurun waktu ini. Saat itu, aku selalu berpikir bahwa mengelola kebutuhan sehari-hari kepala keluarga dan hal-hal kecil lainnya adalah tugas yang harus dilakukan, tetapi aku tidak tahu bahwa pengurus terbaik dunia hanyalah pelayan multifungsi. Ya, itulah gelar pribadi untuk bendahara terbaik dunia. Tang Xiu tidak dapat menahan tawa. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, Kakakmu, aku baru saja kembali dari Pulau Sembilan Naga dan memulai rekonstruksinya. Daerahnya cukup luas dan ada banyak masalah yang harus ditangani. Oleh karena itu, kamu perlu merencanakan dan mengordinasikan seluruh situasi daripada menangani masalah-masalah sepele. Aku juga akan mencari beberapa ajudan yang dapat diandalkan untukmu dan kemudian mengirim mereka ke luar negeri untuk pelatihan selama beberapa waktu sebelum aku mengirim mereka kepadamu untuk mengelolanya. Dimengerti? Mu Qingping mengangguk sambil tersenyum. Pada saat ini, Guyin telah melepas earphone-nya dan senyum cemerlang muncul di wajah mungilnya. Membuka lengannya dan memeluk Tang Xiu, dia menyeringai. Tuan, Anda akhirnya kembali. Nenek telah berbicara tentang Anda setiap hari. Dan saya yakin dia akan mencari Anda jika Anda tidak kembali. Aku tahu. Tang Xiu tertawa dan berkata. Nenekmu sering meneleponku. Segera setelah itu, Tang Xiu menatap Mu Qingping dan bertanya. Apakah ibuku sudah kembali? Tidak, jawab Mu Qingping sambil tersenyum. Mereka sibuk bekerja di restoran dan jarang menginap di sini. Paling lama, mereka menginap di sini selama 2 hari dalam seminggu. Tang Xiu tertegun sejenak, lalu mengangguk dan berkata.
Begitu ya? Yingin, bermainlah dengan ibumu sebentar. Aku akan mandi dan berganti pakaian dulu, lalu aku akan mengajakmu ke restoran keluarga kita untuk makan enak. Besar. Guin segera membalas dengan kejutan yang menyenangkan. Tunggu. Mu Qingping berkata cepat. Aku masih punya sesuatu untuk dilaporkan kepadamu. Ada apa? Tanya Tang Xiu dengan bingung. Dia kepala rumah sakit medis Star City, kata Mu Qingping. Dia datang ke sini hampir setiap hari dan tampak terburu-buru. Dia ingin aku memberitahumu untuk menghubunginya begitu kau kembali. Li Hongji. Mengingat apa yang telah dijanjikan kepadanya, Tang Xiu memaksakan senyum dalam hati. Lusa adalah tanggal 1 September, dan dia akan berangkat ke Shanghai paling lambat besok malam. Bagaimana dia masih punya waktu untuk mengunjungi rumah sakit? Setelah merenung sejenak, Tang Xiu mengambil ponselnya dan menghubungi nomor ponsel Li Hongji. Tang Xiu. Suara Li Hongji yang terkejut dan senang terdengar dari telepon. Ya, saya Tang Xiu, Presiden Li, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Saya terlambat kembali ke daratan karena suatu hal. Saya tahu Anda ingin saya memberikan layanan medis di rumah sakit, tetapi saya akan berangkat ke Shanghai lusa untuk mendaftar ke Universitas Shanghai. Jadi saya khawatir saya tidak punya banyak waktu. Bagaimana kalau saya mendaftar ke Universitas Shanghai terlebih dahulu dan kemudian kembali pada liburan bulan Oktober untuk memberikan layanan medis? Ini. Li Hongji ragu-ragu cukup lama sebelum memaksakan senyum masam dan berkata. Kalau begitu, aku akan menundanya. Tang Xiu, kamu tidak boleh membatalkan janji temu lagi. Aku akan menunggumu pada tanggal 1 Oktober di Rumah Sakit Medis Tiongkok. Setuju, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Setelah menutup telepon, dia pergi ke lantai 2 untuk mandi, berganti pakaian, lalu membawa Guin ke restoran keluarganya. Dia ingin memberi kejutan kepada ibunya, oleh karena itu, dia tidak memberitahu ibunya. Ah, aku sangat bosan. Di pintu masuk restoran, Ban Shou berdiri mengenakan setelan jas hitam dengan tatanan rambut mengilap, tampak lesu. Di depannya berdiri Dingzi yang tampak bosan dengan tusuk gigi di antara bibirnya. Jika kamu bosan, bolehkah aku membantumu mencari kesenangan? Sambil menggendong Guin, Tang Xiu muncul di depan keduanya. Ban Shou dan Dingzi menatap kosong sejenak. Saat mereka berbalik dan melihat Tang Xiu, mata mereka langsung berbinar saat mereka berteriak bersamaan. Bos, kamu kembali. Aku baru saja kembali. Tang Xiu tertawa dan berkata. Di mana ibuku? Orang tuamu ada di sini. Aku akan menelepon mereka sekarang, kata Ban Shou cepat. Kita masuk sendiri saja. Tang Xiu melambaikan tangan padanya. Ah, benar juga. Kalau kamu bosan di restoran, aku akan memberimu pekerjaan baru. Aku juga akan menggandakan gajimu kalau kalian berdua melakukannya dengan baik. Pekerjaan baru apa yang Anda ingin kami lakukan, bos? Tanya Ban Shou dan Dingzi dengan cepat saat mata mereka berbinar. Aku akan menemui ibuku terlebih dahulu, lalu aku akan membicarakannya lebih rinci kepadamu nanti, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Bab 319, mengingat peristiwa masa lalu. Restoran itu berjalan dengan baik, penuh sesak dengan pengunjung. Makanannya murah dan enak, menyebabkan banyak pelanggan tetap datang kembali. Ditambah dengan pujian publik yang positif yang dengan cepat menyebar dari mulut ke mulut, banyak pelanggan baru datang setelah mendengarnya. Saat ini, Su Lingyun bisa dikatakan setengah khawatir dan setengah terkejut karena restorannya terus berkembang, tetapi masih tidak dapat menampung semua tamu yang datang. Meja dipesan setiap hari, dan dalam rentang waktu 2 jam setelah restoran dibuka, semua meja dan kotak telah dipesan untuk siang dan malam. Yunde, bagaimana kalau kita cari toko lain di sebelah? Tanya Su Lingyun sambil mengerutkan kening di dalam kantor. Setelah sebulan beristirahat dan memulihkan diri, tubuh Tang Yunde telah pulih dengan baik dan hampir mirip dengan orang normal saat ini. Setelah mendengar kata-kata istrinya, dia tersenyum dan berkata, "Jika kamu menginginkannya, mari kita dapatkan." Restoran ini berjalan dengan baik, dan menghasilkan sedikit uang lebih banyak selalu bagus. Huf. Su Lingyun tak kuasa menahan tawa, menatap tajam ke arah suaminya sambil berkata sambil tersenyum. Kamu kaya, aku tahu itu.
Dan kamu mungkin tidak menyukai bisnis restoran. Tapi aku tidak akan pernah terbiasa dengan kehidupan seorang wanita kaya. Aku merasa lebih aman menghasilkan uang dengan melakukan pekerjaan keras yang membumi. Yun kecil, kita adalah suami istri, orang yang paling dekat satu sama lain di dunia ini. Aku telah memberikan semua kartu bankku dan juga sahamku kepadamu. Apalagi yang membuatmu merasa tidak aman? Selain itu, aku telah berjanji untuk tidak pernah meninggalkanmu lagi, sehingga kamu dapat merasa tenang. Memiliki kehidupan yang stabil dan aman serta menikmatinya. Aku akan mendukungmu tanpa syarat dalam apapun yang ingin kamu lakukan. Kehangatan memenuhi hati Su Lingyun saat mendengarnya, matanya dipenuhi kelembutan. Tiba-tiba, dia berkata, "Katakan padaku, jika aku menata rambutku dan sebagainya, apakah aku akan terlihat lebih muda?" Terkejut, Tang Yunde bingung apakah harus merasa geli atau menangis. Bahkan tanpa itu, kamu tetap yang tercantik di mataku. Tapi kalau kamu mau melakukannya, aku akan menemanimu. Tidak, aku tidak perlu ditemani. Meskipun dia berkata seperti itu, hatinya agak tersentuh. Namun karena dia belum pernah melakukan hal seperti itu, selain tahu bahwa itu cukup mahal, dia pun memutuskan untuk tidak melakukannya. Dia telah merasakan hidup susah dan miskin. Berapapun uang yang dihasilkannya, dia tidak ingin menyia-nyiakan 1 sen pun untuk itu. Ketuk, ketuk. Pintu kantor diketuk dan dibuka dari luar. Saat Tang Xiu masuk sambil menggendong Guin, dia melihat Su Lingyun dan Tang Yunde duduk di sofa sambil mengobrol. "Kakek! Nenek!" Guin melepaskan diri dari tangan Tang Xiu dan berlari dengan riang. Su Lingyun terkejut saat melihat Tang Xiu. Setelah memeluk Guin dan mencium wajahnya yang mungil dan imut, dia menatap Tang Xiu dan berkata, "Nak, kau tiba-tiba kembali tanpa menyadari kehadiranku sebelumnya. Ah, lihat warna kulitmu. Kau sangat gelap dan kurus. Kau pasti mengalami kesulitan di luar sana, kan?" "Aku tidak mengalami kesulitan apapun, Bu." Tang Xiu tersenyum tipis dan berkata, "Aku hanya kecoklatan karena sinar matahari. Itu hal yang wajar." Setelah mengatakan itu, dia kemudian menatap Tang Xiu, mengangguk padanya dan berkata, "Ayah." Melihat Tang Xiu kembali, Tang Yunde agak gembira dalam hati. Terutama ketika Tang Xiu memanggilnya, "Ayah," itu membuatnya gembira dalam hati. Sambil tersenyum, dia menjawab, "Senang sekali kau kembali. Ibumu benar-benar membicarakanmu setiap hari akhir-akhir ini, karena takut kau mengalami kesulitan di luar sana." Tang Xiu menggelengkan kepalanya, menyatakan bahwa dia baik-baik saja, lalu berkata, "Bu, ayo pulang. Aku sudah menyuruh kakakmu untuk menyiapkan makanan. Serahkan saja urusan restoran kepada yang lain." "Baiklah. Anakku sudah kembali, jadi aku harus menyediakan waktu untuknya meskipun bisnis sedang sibuk." Su Lingyun mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Ah, benar, Nak. Aku menaruh surat pemberitahuan penerimaanmu di universitas di dalam laci kamar tidurmu. Saya berencana pergi ke Shanghai besok malam dan mendaftar 2 hari kemudian," kata Tang Xiu. "Xiu bibimu mengirim beberapa barang beberapa hari yang lalu. Barang-barang itu ditaruh di laci kamar tidurmu. Kalau kamu tidak mau tinggal di asrama perguruan tinggi di Shanghai, kamu bisa tinggal di villa di luar. Aku juga sudah membeli beberapa properti di Shanghai, kamu bisa menemukan akta, kunci, dan lain-lain di lacimu juga. Kamu bisa tinggal di villa manapun yang kamu pilih," kata Tang Yunde. "Membeli villa di Shanghai?" Entah mengapa, Tang Xiu sedikit terkejut. Semua orang tahu bahwa harga rumah di Shanghai sangat tinggi, dan banyak orang tidak mampu membelinya. Setelah ragu-ragu, dia bertanya, "Ayah, menurut Anda cukup kaya, bukan?" Tang Yunde terdiam sejenak sebelum mengangguk dan berkata, "Aku telah disakiti oleh seseorang dan tiba-tiba jatuh pingsan. Aku belum memenuhi tanggung jawabku kepada ibumu, atau kalau tidak, kalian berdua tidak akan mengalami begitu banyak kesulitan selama bertahun-tahun. Ngomong-ngomong, mari kita bicara sambil makan." Tang Xiu tahu Tang Yunde punya cerita untuk diceritakan. Bahkan tentang bagaimana ia berubah menjadi vegetatif, ia belum jelas tentang hal itu. "Berkemas dulu, Bu. Aku akan menemui Ban Shou dan Ding Xi dan membicarakan sesuatu dengan mereka." "Pergi."
Tang Xiu meninggalkan Guin di sana dan meninggalkan kantor sendirian. Setelah menemukan Ban Shou dan Ding Zi, dia membawa mereka ke tempat terpencil di atap restoran. "Bos, bisakah Anda memberitahu kami tentang perubahan pekerjaan kami sekarang?" tanya Ban Shou penasaran. "Kalian berdua adalah orang-orang yang pertama kali kutaklukkan. Aku telah lama memperhatikan kalian berdua, dan dibandingkan dengan sebelumnya, kalian sekarang jauh lebih dewasa. Jadi, aku siap memberimu pekerjaan yang sangat penting dan menantang," kata Tang Xiu. Ban Shou dan Ding Zi saling berpandangan, ekspresi bahagia memenuhi mata mereka. Persetujuan dan pengakuan Tang Xiu membuat mereka sangat gembira. "Saya berencana untuk mengadopsi sekelompok anak yatim, tetapi jelas tidak realistis jika saya sendiri yang pergi ke panti asuhan untuk mengadopsi mereka. Oleh karena itu, saya ingin kalian berdua membentuk dua tim dan mencarikan saya anak-anak yang baik hati di seluruh negeri. Usia terbaik mereka sekitar 2 hingga 8 tahun," kata Tang Xiu. "Bingung," Ban Shou bertanya. "Mengapa Anda ingin mengadopsi begitu banyak anak, bos?" "Jangan tanya," kata Tang Xiu samar-samar. "Aku ingin kau menemukan anak jalanan, dan mereka harus berkarakter baik. Aku akan mengirim beberapa orang untuk memeriksanya nanti. Jika kau melakukan pekerjaan ini dengan baik, apalagi menggandakan gajimu, menaikkannya 10 kali lipat bukanlah masalah." "Benarkah?" Mata Ding Zi terbelalak lebar, tampak gembira. "Tentu saja." Tang Xiu tertawa dan berkata, "Sebelum kalian berdua membentuk tim, aku akan memberi kalian masing-masing sejumlah uang. Aku akan memberikan hadiah tambahan kepada siapapun yang melakukan pekerjaan dengan baik. Aku jamin hadiah ini akan lebih baik daripada uang." "Bos, berapa besar tim yang Anda butuhkan?" tanya Ban Shou cepat. "Tidak perlu banyak orang. Setiap orang hanya bisa menampung 6 orang. Harus kukatakan padamu, ada jutaan anak jalanan di dunia ini, tetapi jangan pilih semua orang yang kau temukan. Yang kuinginkan adalah anak-anak yang cerdas, berakal sehat, dan baik hati. Ingatlah bahwa aku menginginkan yang terbaik, jangan buat jumlah anak-anak yang lebih rendah." Ban Shou dan Ding Zi langsung mengerti maksud Tang Xiu. Keduanya mengangguk dan menunjukkan bahwa mereka memahaminya dengan jelas. "Nanti, aku akan mentransfer 5 juta yuan ke masing-masing rekening ban kalian. Bagaimanapun kalian menghabiskannya, terserah kalian. Tapi ingat, kalian masing-masing harus menemukan 20 anak jalanan dalam waktu 2 bulan, kata Tang Xiu. 2 bulan? Ban Shou dan Ding Zi bertukar pandang sekali lagi, semangat juang yang kuat menyala dalam diri mereka. Tang Xiu berkata lagi, 2 bulan kemudian, beberapa orang akan menghubungi Anda, dan Anda harus menyerahkan 40 anak jalanan kepada mereka. Tunggu sampai mereka mengambil anak-anak jalanan, setelah itu serangkaian tes akan dilakukan untuk menyaring beberapa dari mereka. Di antara anak-anak jalanan yang Anda temukan, siapapun yang memiliki lebih banyak anak yang tinggal akan membuktikan siapa di antara Anda yang melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Bos, tentang anak-anak jalanan yang tersaring, apa yang akan kamu lakukan terhadap mereka? Tanya Ban Shou. Bagi mereka untuk ditemukan olehmu juga merupakan semacam takdir. Jadi aku tentu tidak akan membiarkan mereka sendirian, terabaikan dan menjalani kehidupan yang dewasa sebelum waktunya seperti sebelumnya. Mengenai pengaturannya, kau tidak perlu memikirkannya. Kata Tang Xiu samar-samar. Dimengerti, jawab keduanya bersamaan. Beberapa menit kemudian, sambil memegang tangan Guyin, Tang Xiu meninggalkan restoran bersama orang tuanya. Saat mereka kembali ke kota gerbang selatan, waktu sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Di atas meja, hidangan lezat telah disajikan secara pribadi oleh Mu Qingping, salah satu dari mereka, atas permintaan dan desakan Su Lingyun, juga ikut makan malam. Kemudian, Su Lingyun membantu Mu Qingping mengambil sisa makanan, sedangkan Tang Xiu dan Tang Yunde pergi ke ruang belajar di lantai 2. Xiuer, aku sudah ke ruang belajar ini, tapi aku tidak menyentuh apapun di dalamnya. Dari pembantunya, Tang Yunde tahu bahwa Tang Xiu melarang siapapun memasuki ruang kerjanya. Dia terbangun dan mendapati bahwa dia sudah memiliki seorang putra dewasa yang sangat dia sayangi. Oleh karena itu, dia menjelaskannya karena takut Tang Xiu akan tidak senang. Tidak apa-apa, ayah. Ini untuk karyawan. Kata Tang Xiu dan melanjutkan.
Pokoknya, mari kita bicarakan masalahmu. Kita belum sempat mengobrol sejak ayah bangun. Tang Yunde memaksakan senyum dan berkata, mendengarkan nada bicaramu, aku merasa bahwa kamu adalah ayahnya dan aku adalah putranya. Tang Xiu tampak linglung dan menatap kosong sejenak karena dia tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak terbiasa memiliki ayah karena sebelumnya dia hanya memiliki seorang ibu. Tiba-tiba, dia memiliki seorang ayah, jadi, kebiasaannya itu tidak dapat dikendalikan lagi. Mari kita ngobrol, ayah. Tang Xiu duduk di sofa dan dengan santai mengambil sebungkus rokok dari sakunya. Berikan aku satu. Sambil menjepitnya di jari-jarinya, Tang Yunde menyalakannya dan perlahan berkata setelah beberapa kali hisapan. Sebenarnya, sebelum aku menjadi sayur, aku sudah kaya. Sudah 20 tahun berlalu, dan identitas serta statusku agak sensitif saat itu. Bahkan keluarga Tang yang mengetahui identitasku yang lain sangat sedikit, mungkin jumlahnya tidak lebih dari 10. Apa identitasmu yang lain? Seorang prajurit? Bab 320, Rincian Acara. Tahun-tahun dan bulan-bulan yang penuh dengan kejadian-kejadian yang tidak biasa, yang luar biasa dan penuh warna hingga yang paling luar biasa. Pandangan Tang Yunde sedikit kabur saat kejadian dan adegan masa lalu bergerak seakan-akan klip-klip berkedip di dalam pikirannya. Pria-pria yang heroik dan pantang menyerah, hujan peluru yang tak henti-hentinya di tengah kobaran api perang, menandakan jiwa yang setia, dengan darah panas dan ketekunan. Setelah waktu yang lama, barulah Tang Yunde terbangun dari lamunannya. Senyum masam yang dipaksakan tergambar di sudut mulutnya saat dia mendesah. Ya. Saya berada di pasukan khusus Tiongkok, Kapten Korps Khusus Dragon Soul tahun itu, yang memikul tanggung jawab untuk melindungi dan mempertahankan tanah air. Korps Khusus Dragon Soul kami adalah elit dari para elit di antara pasukan-pasukan khusus nasional. Untuk masuk, setiap individu diharuskan memiliki kemampuan tempur yang kuat serta kesadaran kerja tim yang sangat baik. Kami jarang tinggal di negara ini dan sebagian besar dari kami berada di seluruh dunia, biasanya di satu zona pertempuran demi satu untuk melaksanakan beberapa misi yang sangat berbahaya. 22 tahun yang lalu, di tahun ketiga tugasku sebagai Kapten Dragon Soul Special Corps, anggota timku dan aku terjebak dalam situasi putus asa dan tanpa harapan karena kesalahan intelijen. Akhirnya, 6 saudara seperjuanganku tewas dalam pertempuran, sedangkan aku dan 2 orang lainnya berhasil menerobos pengepungan yang ketat. Setelah itu, kami bertiga bersembunyi. Kami harus melanjutkan misi dan membalas dendam atas kematian saudara-saudara kami. Ketika kami menerima informasi intelijen lagi, kami kembali beraksi, dan sekali lagi jatuh ke dalam perangkap musuh. Saat itu, kami cukup beruntung karena kami lolos dengan melompat ke sungai. Namun, salah satu rekan setim saya tertembak di kakinya, yang menyebabkan nekrosis saraf, membuatnya lumpuh. Saat dia berbicara di sana, Tang Yunde berhenti. Dia kemudian menatap Tang Xiu dan bertanya. Kamu seharusnya bisa menebaknya dengan benar, bukan? Tang Xiu mengangguk. Aku bisa menyimpulkan beberapa hal. Orang yang memberimu informasi itu pasti pengkhianat, kan? Atau, seseorang atau beberapa orang dengan sengaja ingin kau mati di luar negeri. Kilatan pembunuh terpancar di mata Tang Yunde saat dia bergumam. Tepat sekali. Mereka tidak bisa dianggap sebagai pengkhianat, tetapi memang benar bahwa beberapa orang memang ingin aku tinggal di luar negeri untuk selamanya karena keluarga Tang memiliki 2 musuh politik saat itu, salah satunya memiliki kekuasaan besar. Setelah kami melarikan diri, aku tidak membiarkan 2 saudara lainnya kembali ke tanah air bersamaku, karena aku sudah curiga ada yang tidak beres. Ketika aku kembali ke negara ini, militer segera menangkapku. Selama penjelasannya, niat membunuh yang kuat dari Tang Yunde terlihat jelas. Setelah mendengarkannya dengan tenang, Tang Xiu akhirnya mengetahui keseluruhan ceritanya. Dulu, setelah kembali ke Tiongkok, markas militer menangkap Tang Yunde dan menyerahkannya ke pengadilan militer. Ia dituduh melakukan kepemimpinan dan pengarahan yang tidak tepat, yang menyebabkan kehancuran tim pasukan khusus teratas negara itu. Karena itu, Tang Yunde merahasiakan berita tentang 2 rekan setimnya yang masih hidup. Kemudian, setelah keluarga Tang membayar harga yang cukup mahal, barulah pengadilan militer membebaskan Tang Yunde. Namun, mereka akhirnya mengusirnya dari dinas.
Namun, musuh politik keluarga Tang memaksa kepala keluarga Tang, Tang Quosheng untuk mengusirnya dari keluarga Tang, atau hal itu akan menodai pengaruh dan kehadiran keluarga Tang di arena politik dalam negeri, yang akan menimbulkan kemarahan publik. Di bawah tekanan, Tang Quosheng berdiskusi dengan putranya, Tang Yunde, semalaman. Akhirnya, dengan penuh kesedihan dan kehinaan, Tang Yunde pergi dan menjauhkan diri dari keluarganya, pergi ke kampung halaman salah satu rekannya, Star City. Itukah alasan kamu tinggal di Star City tahun itu? Tanya Tang Xiu sambil mengerutkan kening. Ya. Tang Yunde mengangguk dan berkata. Rekan seperjuanganku meninggal di negara asing dan aku tahu dia hanya punya seorang ibu tua di rumah. Karena itu, aku tinggal di Star City untuk merawatnya. Pada bulan ketiga, setelah aku menetap di Star City, wanita tua itu meninggal. Karena rasa sakit dan kesedihan, aku jatuh ke dalam depresi dan menjadi pemabuk untuk melupakan semuanya selama beberapa waktu. Akhirnya, aku terkena gastroragia dan dirawat di rumah sakit. Di sanalah aku berkenalan dengan ibumu, yang adalah seorang perawat di rumah sakit. Bagaimana kamu berubah menjadi kondisi vegetatif saat itu? Tanya Tang Xiu. Tang Yunde mendesah. Ketika menjalankan misi di luar negeri, kami pernah berhadapan dengan sebuah organisasi bernama Ashura Hall, sebuah organisasi misterius dengan anggota yang mengerikan. Saat itu, kami membunuh wakil pemimpin mereka untuk menyelamatkan seorang sandera, yang memicu pembalasan gila-gilaan mereka. Kami terjerat dan terjebak dalam dua pertempuran saat itu, yang keduanya diatur oleh organisasi itu serta musuh politik keluarga Tang. Saya berasumsi mereka bekerja sama karena mereka memiliki kepentingan yang sama. Neraka Ashura? Tang Xiu diam-diam mengingat nama ini. Tang Yunde melanjutkan. Awalnya saya melarang kedua saudara saya untuk kembali ke Tiongkok bersama saya karena di satu sisi, perlu untuk menyelidiki dengan jelas mengapa pengkhianat muncul dalam sistem intelijen militer. Di sisi lain, saya ingin kedua saudara saya itu berpura-pura mati untuk mencegah organisasi Neraka Ashura terus memburu mereka. Namun, Neraka Ashura itu mengorganisasi orang-orang melalui berbagai saluran dan akhirnya menemukan bahwa aku berada di Kota Bintang. Pada hari itu, 5 orang muncul, salah satunya adalah pembunuh jubah emas Neraka Ashura, sedangkan 4 lainnya adalah pembunuh jubah perak. Menurut pengetahuanku, organisasi Neraka Ashura dibagi menjadi beberapa tingkatan. Dari yang terendah hingga tertinggi adalah, pembunuh jubah hitam, jubah perak, jubah emas, dan jubah ungu. Siuer, kau harus lari jika kau bertemu organisasi Neraka Ashura ini di masa depan. Cara orang-orang ini sangat kejam. Kekuatanku juga dianggap sangat hebat di negara saat itu, namun aku hampir tidak mampu membunuh seorang pembunuh berjubah emas dan 4 pembunuh berjubah perak dengan susah payah dan, akhirnya, jatuh koma karena luka parah. Apa sebenarnya sifat organisasi ini? Tanya Tang Xiu. Aku tidak tahu. Tang Yunde menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun aku memiliki akses ke rahasia militer tingkat tinggi di masa lalu, aku masih tidak dapat mengetahui jenis keberadaan dan organisasi Neraka Ashura. Atau, bisa jadi para pemimpin negara juga tidak yakin seperti apa sifat atau keberadaan Neraka Ashura sebenarnya. Tang Xiu menyipitkan matanya dan mengangguk pelan. Dia bisa memahaminya. Bagaimanapun, ada banyak eksistensi istimewa di dunia ini. Bagi orang luar, mereka jelas dianggap sebagai raksasa, monster yang kekuatannya sangat mengerikan. Misalnya saja keberadaan Balai Pesta Abadi. Tang Yunde berkata, ketika saya meninggalkan militer untuk tinggal di Star City untuk sementara waktu, saya diam-diam tetap berhubungan dengan kedua saudara saya itu. Kami bertiga membentuk sebuah perusahaan yang dikelola oleh saudara-saudara saya. Saya memiliki 40% saham perusahaan, dan sekarang grup tersebut memiliki total aset sebesar 10 miliar dolar Amerika di Hong Kong. Kantor pusat umumnya berada di Makau dan disebut kelompok roh api. Tang Xiu sendiri tidak tahu banyak tentang kelompok besar itu, dan dia tidak mengenal perusahaan manapun di Makau secara khusus. Namun, bagi sebuah korporasi untuk dapat mengumpulkan aset senilai 10 miliar dolar Amerika membuktikan kekuatannya yang nyata. Ayahnya memiliki 40% saham berarti ia juga memiliki total aset miliaran. Tang Yunde menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan getir. Sebenarnya aku sudah merasa gelisah dan tidak tenang bahkan sebelum seseorang dari Neraka Ashura menemukanku saat itu.
Oleh karena itu, aku tidak hanya tidak melangsungkan pernikahan dengan ibumu, aku bahkan takut mendaftarkan surat nikah kami. Aku benar-benar takut jika aku mengalami kecelakaan, tidak akan ada yang merawat ibumu. Jadi, aku diam-diam membantu Su Shangwen untuk mendirikan grup Shangwen dengan modal terdaftar sebesar 2 juta yuan, yang kuberikan padanya. Namun, aku tidak pernah membayangkan bahwa, setelah aku mengalami kecelakaan, dia tidak hanya gagal mematuhi perjanjian untuk mendukung ibumu, membiarkannya memiliki kehidupan yang nyaman dan kaya, dia malah membuat segala macam kesulitan untuk kalian berdua. Maksudmu, Tang Xiu terkejut. Kamu memberikan modal Ventura kepada Su Shangwen dan membuat perjanjian dengannya? Ya. Tang Yunde mengangguk dan berkata. Pikirkanlah. Bagaimana mungkin seorang pemuda desa yang datang untuk bekerja di Star City bisa mendapatkan sejumlah besar uang dan mendaftarkan perusahaan? Aku bahkan membantunya memenangkan beberapa proyek kecil pertamanya. Tang Xiu perlahan-lahan menutup matanya saat sisa-sisa kebencian di lubuk hatinya terhadap Tang Yunde lenyap tanpa jejak. Jadi, apakah ayah sudah melihatnya sekarang? Ya. Tang Yunde mengangguk dan berkata. Aku mengunjunginya di penjara. Meskipun begitu, dia adalah saudara kandung ibumu, dan darah lebih kental daripada air. Meskipun aku membencinya. Ayah, kau sudah mengatakan semua yang ingin ku ketahui. Tang Xiu mengangguk pelan dan berkata. Sekarang, aku hanya ingin memberitahumu satu hal, ibu telah menderita selama 2 dekade dan mengorbankan separuh hidupnya untukmu. Jadi, aku harap kau bisa membuatnya bahagia. Tang Yunde tak kuasa menahan tawa, katanya. Dia istriku. Tentu saja, aku akan membuatnya bahagia. Bukan hanya dia, tetapi juga kamu, anakku, aku juga akan membuatmu bahagia. Aku tak akan menyia-nyiakan apapun yang kamu inginkan selama itu masih dalam kemampuanku. Aku juga akan mendukungmu tanpa syarat dalam apapun yang ingin kamu lakukan. Senyum tipis muncul di wajah Tang Xiu saat dia berkata. Tidak baik bagi seorang pria untuk bergantung pada orang tuanya dan surga, ayah. Aku akan menaklukkan secuil dunia dengan tangan kosongku sendiri. Seperti ayah, seperti anak, selain itu, putra seorang pahlawan juga harus menjadi orang kuat. Kau seharusnya mengerti kata-kata ini, kan, ayah? Saya bersedia, kata Tang Yunde sambil tertawa. Tang Xiu mengangguk dan kemudian tiba-tiba bertanya. Apa rencana masa depanmu sekarang? Yang terpenting adalah menemani ibumu. Aku sudah menyerahkan semua barang-barangku kepadanya, setelah itu, aku akan mengikutinya di masa depan. Bagaimana dengan balas dendammu? Tanya Tang Xiu ringan. Tang Yunde terdiam beberapa saat sebelum berkata perlahan. Permusuhan tahun itu pasti akan terlaksana, tetapi tidak sekarang. Aku sudah menunggu selama 2 dekade, aku bisa menunggu sedikit lebih lama. Tang Xiu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara dingin. Jika kau sudah membalas dendam, beritahu aku. Tang Yunde tersenyum tipis dan berkata. Baiklah, aku sudah menceritakan semuanya tentangku. Sekarang giliranmu. Apa yang telah kau lakukan selama ini? Setelah menata kata-kata dalam hati, Tang Xiu menjawab. Saya telah mendirikan Magnificent Tang Corp. Meskipun itu adalah perusahaan kecil. Selain itu, saya membeli sebuah pulau di Samudra Pasifik dan sekarang mengirim beberapa orang untuk merenovasinya. Itu akan menjadi markas utama keluarga kami di masa depan. Selain itu, saya juga memiliki identitas lain, tetapi ibu belum mengetahuinya. Saya adalah bos Aula Pesta Abadi di Pulau Jingmen. Aula Pesta Abadi? Tang Yunde bingung. Bagaimana kamu bisa punya bisnis di Pulau Jingmen? Aku tidak bisa menceritakan semuanya tentang masalah ini. Aku akan menceritakannya nanti saat waktunya tepat. Kau hanya perlu tahu bahwa orang-orang di Aula Pesta Abadi adalah orang-orang kita. Tang Yunde mengangguk. Aku mengerti. Dia menjepit puntung rokok di asbak. Setelah itu, dia bertanya. Membeli pulau di Samudra Pasifik cukup mahal, bukan? Tang Xiu berkata. Benar. Aku menghabiskan 2,5 miliar yuan untuk itu. Aku meminjam uang dari Chen Zhizhong, tetapi aku sudah mengembalikannya kepadanya. Bab 321, Perasaan seorang wanita terhadap kekasihnya. Tang Yunde tampak sedikit terkejut. Sambil memperhatikan ekspresi tenang putranya, dia bertanya dengan rasa ingin tahu.
2,5 miliar bukanlah jumlah yang kecil. Dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Sejauh yang aku tahu, Magnificent Tank Corp telah menginvestasikan seluruh waktu mereka dalam produksi dan belum menghasilkan keuntungan apapun. Jangan khawatir, ayah, kata Tang Xiu dan melanjutkan. Uangnya bersih. Tapi ada satu hal lagi yang ingin kukatakan kepadamu, dan ini bukan tentang uang. Ada apa? Tanya Tang Yunde dengan bingung. Apakah kamu tidak penasaran mengapa aku memiliki murid? Tanya Tang Xiu. Tang Yunde terkejut sesaat karena ekspresinya langsung berubah serius. Dia mengangguk dan berkata, aku memang bingung dengan ini. Gadis kecil itu, mulut ingin terlalu rapat, dia tidak memberitahuku apapun. Jika dia satu-satunya muridmu, maka itu bisa dimengerti. Namun, bagi bos farmasi Endless Virtua, orang yang bermartabat, kaya, dan makmur dengan aset 10 miliar, Chen Xizong, bahkan memujamu sebagai guru dan bahkan memujamu membuatku bingung meskipun sudah banyak berpikir. Saya memiliki semacam teknik kultivasi, seperti yang Anda dengar dalam dongeng dan mitos, kultivasi untuk menjadi abadi. Mereka menerima saya sebagai guru mereka untuk berkultivasi menuju keabadian. Kata Tang Xiu. Tang Yunde tertawa terbahak-bahak. Xiu kamu tidak sedang menggertak dan menipuku, kan? Di mana di dunia ini kultivasi keabadian ini ada? Tang Xiu berkata dengan sungguh-sungguh. Ayah, percaya atau tidak, dunia ini luas dan tidak ada yang terlalu aneh di dalamnya. Ada banyak hal yang tidak terbayangkan yang tidak dapat disentuh oleh orang biasa. Selain itu, aku bukan satu-satunya, ada juga kultivator lain sepertiku di negara ini. Lihat saja usiaku, bagaimana mungkin aku bisa menyelamatkan dan membangunkanmu dari koma? Itu nyata. Senyum di wajah Tang Yunde akhirnya membeku saat dia bertanya dengan heran. Memang benar. Namun, kamu sudah tua, dan telah kehilangan semangat dan kekuatan vitalmu selama 2 dekade. Aku akan memberikan resep obat diet untukmu dan ibu untuk dimakan setiap hari. 6 bulan kemudian, aku bisa mengajarimu cara berlatih kultivasi abadi. Kata Tang Xiu. Apa maksudmu dengan berlatih kultivasi abadi? Apa efeknya sebenarnya? Bisakah aku benar-benar menjadi abadi? Tanya Tang Yunde. Tang Xiu mengernyitkan alisnya saat sosoknya langsung menghilang di depan Tang Yunde. Pada saat berikutnya, tubuhnya muncul di pintu saat dia berkata. Bagaimana menurutmu tentang kecepatan ini? Begitu cepat? Terguncang, Tang Yunde terkejut di dalam dan hanya bisa melihat pemandangan yang mengejutkan di depan matanya. Saat Tang Xiu kemudian duduk di seberangnya, gelombang pasang di dalam hatinya masih mengamuk tanpa henti dan dia tidak bisa menenangkan dirinya untuk waktu yang lama. Kecepatan dan kekuatanku 100 kali lipat dari orang kebanyakan. Namun, bahkan dalam kondisi ini, basis kultivasiku masih sangat rendah. Jika aku mampu mencapai tingkat pencapaian yang hebat, menumbangkan gunung dan membalikkan lautan akan menjadi hal yang mudah bagiku. Kata Tang Xiu. Mulut Tang Yunde berkedut beberapa kali. Dengan tatapan berapi-api di matanya, Tang Xiu berkata. Aku harus mempelajarinya. Kau harus mengajariku 6 bulan kemudian. Sebelumnya, dia tidak punya banyak harapan untuk membalas dendam karena musuh-musuhnya terlalu kuat. Begitu kuatnya sampai-sampai dia takut akan hal itu. Namun, jika dia berlatih teknik kultivasi abadi dan itu benar-benar meningkatkan kekuatannya, pada saat itu balas dendamnya akan jauh lebih mudah. Setelah percakapan berakhir, Tang Xiu dan Tang Yunde pergi ke ruang tamu bersama. Dengan wawasan yang tajam, Su Lingyun dapat merasakan dengan jelas bahwa putra dan suaminya tampak semakin dekat, membuatnya sangat bahagia. Xiu kamu harus berangkat ke Shanghai besok. Apalagi yang perlu kamu persiapkan? Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan tertawa. Tidak ada yang perlu dipersiapkan, Bu. Aku hanya perlu membawa beberapa pakaian. Lagi pula, jika aku kekurangan sesuatu, aku bisa membelinya sendiri. Su Lingyun mengangguk lalu mengeluarkan kartu ban dari sakunya. Ia menyerahkannya kepada Tang Xiu dan berkata, Xiu ibu memberimu ini untuk biaya hidupmu. Ada 100.000 yuan di sini. Gunakan jika kamu kekurangan sesuatu, dan jika tidak cukup, beritahu aku. Tang Xiu bingung apakah dia harus terhibur atau menangis. Bu, aku punya uang. Kamu. Su Lingyun menyela. Aku tahu kamu punya uang,
tapi ibu sudah menyiapkannya untukmu, jadi kamu harus menerimanya. Kamu harus belajar keras di Shanghai dan mempelajari banyak hal selagi kamu masih muda. Aku tahu, Bu. Tang Xiu mengangguk. Keesokan harinya, Tang Xiu diseret oleh ibunya untuk pergi berbelanja karena ibunya telah membelikannya banyak pakaian untuk dikenakan. Perlahan-lahan, bagasi mobil SUV Land Rover itu terisi penuh. Kalau saja Tang Xiu tidak membujuknya untuk berhenti, Su Lingyun tidak akan berhenti. Pada sore hari, Tang Xiu datang ke markas besar Magnificent Tang Corp dan langsung melewati gerbang karena petugas keamanan di luar sudah mengenalnya. Ketika dia datang ke kantor manajer umum, dia mendengar beberapa orang berdebat di dalam. Kepala Kang, Anda harus memberi saya kesempatan ini. Saya yakin saya bisa melakukannya dengan baik. Kamu bisa melakukan hal lain, tapi tidak untuk yang ini. Pabrik anggur membutuhkanmu di sana, jadi kamu harus tinggal. Aku akan membawa sukuan bersamaku. Dia sangat pintar dan dia bekerja dengan lancar. Kepala Kang, saya tidak mengerti. Anda harus mengurus banyak hal untuk Magnificent Tang Corp. Mengapa Anda harus berangkat ke Shanghai sendiri? Anda lihat, saya sudah meminta orang lain untuk mempersiapkan pidato untuk saya, dan saya sudah menghafalnya. Saya punya niat sendiri untuk pergi ke Shanghai. Ketika Tang Xiu mendengar sampai di sana, dia tersenyum tipis. Dia mengetuk pintu lalu mendorongnya hingga terbuka. Setelah masuk, dia melihat Kang Xia duduk di samping mejanya sementara Scarblade Qiang berdiri di depannya, tampak tertekan. Bos. Saat dia melihat Tang Xiu, mata Kang Xia tiba-tiba berbinar dan dia melompat dari sofa lalu melangkah cepat ke arah Tang Xiu dengan kelembutan yang terpancar dalam matanya. Sudah lebih dari sebulan. Dia sangat merindukan Tang Xiu sehingga dia tidak bisa merasakan makanan apapun. Kalau saja bukan karena Magnificent Tang Corp membutuhkan perhatiannya, dia pasti sudah bergegas ke Pulau Sembilan Naga untuk menemui Tang Xiu. Scarblade Qiang juga tampak sedikit terkejut saat melihat kedatangan Tang Xiu. Namun, saat melihat Kang Xia tampak seperti gadis muda yang sedang jatuh cinta saat dia dengan cepat berlari ke arah Tang Xiu dan memegang lengannya dengan erat, senyumnya langsung membeku. Kau sendiri yang harus pergi ke Shanghai untuk konferensi mencicipi anggur? Tang Xiu tertawa. Kupikir kau tidak akan kembali ke Star City dan akan langsung pergi ke Shanghai untuk belajar setelah kembali dari luar negeri. Jadi, aku ingin pergi ke Shanghai untuk menemuimu, kata Kang Xia sambil tertawa. Sambil tersenyum tipis padanya sebagai tanggapan, Tang Xiu kemudian menatap Scarblade Qiang dan berkata, Baiklah, Kang Xia akan pergi ke Shanghai untuk konferensi mencicipi anggur. Kami telah membuat anggur berkualitas baik sehingga kami harus membuatnya terkenal di kalangan domestik. Dan konferensi mencicipi anggur adalah acara yang tepat untuk melakukan itu. Adapun Scarblade Qiang sendiri, pandangannya beralih dari Kang Xia ke Tang Xiu, senyum masam yang dipaksakan muncul di wajahnya yang kasar. Dia sekarang mengerti alasan mengapa Kang Xia menolaknya pergi ke Shanghai. Ternyata dia ingin pergi ke sana bukan hanya untuk menghadiri konferensi mencicipi anggur, tetapi tujuan yang lebih penting adalah untuk bertemu kekasihnya. Saya mengerti, Bos. Meskipun dia agak tertekan di dalam, sejak Scarblade Qiang mengetahui tujuan sebenarnya Kang Xia, dia tahu bahwa dia tidak punya kesempatan untuk pergi ke Shanghai. Bagaimana dengan kilang anggurnya? Tanya Tang Xiu sambil tersenyum. Bersambung ke episode 78. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.